Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju rumah Allah ini, Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi sore hari ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mungkin materi yang kami sampaikan tidak terdengar sejuk di pendengaran Bapak Ibu sekalian, karena alhamdulillah saya bersyukur beberapa hari terakhir kami mendapatkan ujian berupa terganggunya pita suara kami. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah thalabul ilmi, menuntut ilmu kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir kita sudah sampai pada hadis nomor 7. Hadis yang ke-7 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nah, nama asli beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, yang disingkat dengan nama beliau yang terkenal
adalah Imam Bukhari. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Baik, kita masih berada pada bab yang keempat, hadis nomor 7. Bab yang keempat adalah bab bakti kepada kedua orang tua, sekalipun mereka berdua berbuat zalim. Sekalipun mereka zalim. Hadis yang ke-7. Kami bacakan ulang hadisnya. Setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa, yang belum kita bahas. Baik. Hadis yang ke-7 bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kami bacakan sabdanya, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban." Artinya, tidaklah seorang anak muslim, anak yang beragama Islam, tidaklah seorang anak muslim yang memiliki dua orang tua muslim. Nah, kita lanjutkan. Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban. Tidaklah seorang anak muslim yang memiliki dua orang tua muslim. Orang tuanya juga muslim, anaknya juga muslim, yang setiap hari anak tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi anak ini bakti kepada kedua orang tuanya hanya mengharap mendapatkan ganjaran, hanya mengharap mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Terus kita lanjutkan. Illa fatahallahu babaini, yakni minal jannah. Melainkan Allah pasti akan membukakan untuk anak tersebut dua pintu surga. Kenapa kok dua pintu surga? Karena yang hidup orang tuanya dua-duanya. Dan anak ini bakti setiap hari, ya, kepada orang tuanya yang muslim. Dibukakan dua pintu surga, kata Nabi. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana wahidan fawahidun. Jika orang tuanya hanya satu. Orang tuanya satu, entah ayahnya, entah ibunya. Dan anak ini bakti kepada salah satu dari dua orang tuanya yang masih hidup itu, maka akan dibukakan satu pintu surga untuk anak tersebut. Kenapa kok satu pintu surga? Karena yang hidup orang tuanya satu. Nah, seperti itu. Baik. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Illa fatahallahu babaini, yakni minal jannah. Melainkan Allah akan membukakan baginya dua pintu surga kalau orang tuanya hidup dua-duanya. Terus wa in kana wahidan fawahidun. Jika orang tuanya hanya satu yang hidup, maka akan dibukakan satu pintu surga. Ya. Terus kita lanjutkan. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Artinya, jika anak tersebut membuat salah satu orang tuanya murka, jika anak tersebut membuat salah satu dari kedua orang tuanya itu marah, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada anak tersebut. Jadi jangan sampai kita sebagai anak membuat orang tua kita marah, membuat orang tua kita murka. Karena kalau orang tua itu sudah marah, murka, maka Allah tidak akan ridho
kepada anak tersebut. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Murka Allah, kemarahan Allah bergantung pada kemarahan orang tua. Kita lanjutkan. Qila, ada yang bertanya, wa in zalamahu, meskipun kedua orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, wa in zalamahu, sekalipun orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu ya. Nah, maka berdasarkan dalil ini memiliki 4 pelajaran. Pelajaran yang sudah kita bahas, yang pertama, boleh beramal saleh dengan mengharap pahala. Ya, mengharap surganya Allah, mengharap pahala. Jangan sampai kita seperti orang-orang siapa? Sufi. Karena orang sufi, mereka ketika melakukan amal saleh, mereka tidak mau meminta pahala, mereka tidak mengharap surganya Allah Azza wa Jalla. Karena mereka beranggapan surga itu makhluknya Allah, surga itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah berarti makhluk, kalau makhluk berarti bisa hancur. Maka orang sufi tidak mau meminta sesuatu yang bakal hancur. Nah, itu. Jadi mereka kalau beribadah itu mengharap, yaitu apa itu? Apa yang dia inginkan oleh orang-orang sufi? Mereka menginginkan apa? Ya. Mereka melakukan itu, ya, melakukan amal saleh, meninggalkan semua perbuatan maksiat, hanya mencari yaitu di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak meminta surga, mereka tidak mengharapkan balasan. Jadi menurut mereka, orang kalau beribadah masih mengharapkan pahala, itu namanya ibadahnya orang yang tidak ikhlas kepada Allah, karena masih mengharap balasan. Itu ya. Kalau ada orang yang meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan khomer, meninggalkan judi karena takut sama nerakanya Allah, itu namanya orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Berarti dia takut sesuatu itu makhluk ciptaan Allah. Takut yang murni itu ya takut kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, ini pemahaman yang salah. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar waktu itu sudah kami sampaikan, bahwasanya boleh seseorang itu ketika beramal ibadah mengharap surganya Allah. Sebagaimana Nabi saja ketika sholat, beliau membaca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Baik. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah seputar pintu surga. Ini sudah kita bahas ini. Surga itu ada berapa pintu, pintunya terbuka kapan saja, neraka itu punya berapa pintu, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Tidak perlu kita ulangi kembali. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Hah? Apa itu? Yang ketiga adalah nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama. Nama-nama surga ada 9. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, dan seterusnya. Ya, yang jelas Firdaus tidak termasuk salah satu daripada nama-nama surga. Apa Firdaus itu? Firdaus itu adalah tempat yang tertinggi, makom tertinggi yang berada di dalam surga, dan letaknya persis di bawah arsy-Nya Allah. Dan di dalam Firdaus terdapat berapa sungai? Berapa mata air?
empat mata air, empat sungai. Yang pertama sungai air, mata air. Yang kedua mata air susu. Yang ketiga mata air madu. Yang keempat mata air khomer. Yang mengalir air itu ke surga-surga yang ada di bawahnya. Jadi sumber pusatnya itu di Firdaus. Ya, karena ini letak tertinggi. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya kelak di yaumil akhir. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang keberapa? 4. Yang keempat tentang apa? Baik, seputar zalim. Ya, apa itu zalim? Definisi zalim. Nah, karena tadi kan disebutkan tadi kan ditanya, sekalipun orang tuanya berbuat zalim, apakah anak tetap bakti kepada orang tuanya? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Wa in dzalamahu, sekalipun orang tuanya zalim kepada anaknya. Makanya kita bahas seputar zalim. Yang sudah kita bahas apa saja seputar zalim. Yang pertama, definisi zalim. Apa zalim itu Bapak Ibu? Artinya apa zalim itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikannya apa? Adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, itu adil. Sedangkan kalau zalim kebalikannya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, serta mengambil hak orang lain atau menerjang batas-batas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang namanya zalim. Baik. Terus yang kedua, macam-macam zalim. Ada berapa zalim itu macamnya? 3. Apa saja? Zalim itu macamnya ada 3. 1, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Saya tanya lagi, karena panjenengan sudah mencatat. Zalim kepada Allah, contohnya apa? Syirik itu kezaliman kepada Allah. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya. Apa kata Luqman di surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. La zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik. Karena sesungguhnya kesirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik itu zalim yang sangat besar kepada Allah. Saya tanya, syirik ini ada ampunannya atau tidak? Tidak ada. Syirik dibagi berapa? 2. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam, nggak keluar dari Islam. Contohnya syirik kecil, riya, sum'ah, beribadah tidak karena Allah, ibadahnya pamer, ingin ditunjukkan orang lain, ibadahnya hanya ingin mendapatkan apresiasi, pujian orang, alias riya, to show only, hanya ingin dilihat orang. Sodakohnya pengen didengarkan orang, jadi suka nulis status, alhamdulillah Jumat berkah telah terkirim 50 bungkus. Riya, itu syirik kecil. Apakah keluar dari Islam? Tidak keluar dari Islam. Ya, syirik kecil termasuk riya dan sum'ah. Contoh, mau taklim nulis status OTW taklim majelis taklim tazkiyatun nafas musola az-zaitun. Supaya orang semua tahu kalau dia lagi mau taklim, atau misalnya lagi tawaf di sekitar Ka'bah, selfie dikirim di grup WA atau status supaya orang lain tahu kalau dia lagi melakukan umrah atau tawaf atau sa'i. Ini semua Bapak Ibu sekalian riya, nggak boleh. Amalan itu tidak boleh dipublikasikan. Amalan itu harus ditutup, jangan orang lain tahu. Nah, seperti itu. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi? Kalau kita diundang orang, kata Nabi, apabila kalian diundang acara walimah,
Ya, falyujib, maka datangi undangan itu. Apabila fa'inkana wa'inkana so'iman, kalau kalian pas puasa, karena undangannya pas Senin Kamis, dan Anda pas puasa, maka falyusalli, maka doakan yang punya hajat. Dan tidak perlu kemudian kita katakan sampeyan ngundang uang yo dino Senin, ya wayahe wong poso, ini pamer. Anda telah menampakkan amalan Anda, nggak perlu, ya, harus disimpan seperti itu. Dan tidak perlu juga ketika kita dipersilakan untuk menyantap hidangannya, lalu kita katakan aku tak bungkus saya, itu nggak boleh. Itu namanya ngemis. Ya, ada yang kayak begini kira-kira. Jamaah Tazkiyatun Nafas ada yang model kayak begini. Aku bungkus tak gawe buka ya. Nah, itu ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini namanya meminta-minta. Sedangkan dalil minta-minta itu nanti di hari kiamat bangkit dari kubur, wajahnya tanpa daging, alias hanya tengkorak saja. Karena apa? Orang minta itu yang dijadikan taruhan itu wajah. Makanya orang suka ngemis, minta tangannya di bawah terus, nggak pernah menjadi tangan di atas. Maka nanti itu wajahnya tanpa daging, karena wajah yang menjadi taruhan. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu syirik kecil, contohnya riya, sum'ah, tidak mengeluarkan dari Islam. Apakah amalannya batal, Ustadz? Ya, amalannya batal. Apakah semua amalannya batal? Tidak. Yang batal itu yang tidak diterima, yang ketempelan sama riyaknya saja. Contoh, sholat subuh tadi, hari Rebu subuh tadi masih ikhlas. Sholat zuhur masih ikhlas. Sholat asar tadi, maka Allahu Akbar, ternyata ada orang yang mengikuti dia, dan orang ini mertua. Sholatnya dilama-lamakan. Ya, wong takbirnya saja takbiratul ihram kayak orang 30 tahun hidup di Mekah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal biasanya Allah. Ini tidak. Moroko Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Masya Allah. Ya, orang Mekah aja nggak kayak gini. Orang Mekahnya ini ya. Ya, ini jelas riya, berarti yang tidak diterima asarnya tok yang nggak diterima, tertolak asarnya, tidak dianggap mengerjakan sholat asar karena ketempelan riya. Yang subuh zuhur masih diterima, itu kalau syirik kecil, riya sum'ah. Yang dihapus itu amalan yang terkena, itu aja. Nah, contoh lagi, sodakonya awalnya niatnya 50.000, tapi karena diumumkan maka ditambahi 50.000, maka yang diterima oleh Allah yang 50.000, sedangkan yang 50.000 berikutnya tidak diterima oleh Allah karena terkena riya atau sum'ah. Bisa dipahami di sini? Adapun kalau syirik besar, na'udzubillah, syirik besar ini syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, kafir tanpa sadar, syahadatnya batal, keluar dari Islam. Syirik akbar, syirik besar. Bahkan seluruh amalannya terhapus, mulai akil balik, usia akil balik sampai setua sekarang, seluruhnya bacaan Qur'annya, mungkin pernah haji, mungkin pernah umrah, mungkin yaitu hatam Qur'an tiap bulan, sebulan sekali, entek habis, nol. Semuanya dihapus oleh Allah, mulai kecil sampai dewasa, nol. Wih, contohnya kayak apa Ustadz? Kok seperti itu syirik besar? Banyak. Di antara contoh yang bisa kami sampaikan adalah
seperti menjadikan orang-orang yang telah wafat, orang-orang soleh yang telah wafat, entah dari kalangan para wali atau siapapun itu, dijadikan sebagai media perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Jadi doanya tidak langsung minta kepada Allah, tapi perantara para wali, orang-orang soleh yang telah wafat. Kecuali kalau perantaranya orangnya masih hidup, seperti panjenengan bilang sama saya, Ustadz, dongakno anakku Ustadz supaya ujiannya lancar Ustadz. Boleh. Saya bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu mau berangkat umrah ya, saya titip doa Bu ya, tolong ibu nanti di depan Ka'bah, tolong Bu sertakan nama saya dalam doa Anda. Boleh nitip doa, orangnya masih, lah ini meninggal. Itu syirik. Itu yang sirkul akbar. Ya, nek gini lupa ini, nek suara entek lali ini ya. Ini ya, saya kalau bahas masalah ini gak bisa tak rem itu apa saya ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka nggak boleh atau langsung minta, sebagaimana yang muncul beberapa waktu yang lalu, yang viral di media sosial, di YouTube, ada seorang ustadz membawa rombongan jamaahnya ke makam suatu kuburan, ke satu kuburan, yang kuburan ini tanda kutip kuburannya orang Arab, Habib. Si ustadz berkata kepada orang yang sudah meninggal, Habib Fulan, saya nggak sebut nama ya, Habib Fulan. Apa katanya si ustadz? Beb, tolong Beb, yang ikut kita ini banyak yang belum menikah, tolong sampaikan kepada Allah supaya lancar jodohnya. Beb, yang ikut ini, yang ikut rombongan banyak yang belum kerja, tolong sampaikan kepada Allah supaya lancar cari rezekinya. Kira-kira orang mati bisa mengabulkan doa kita? Gak bisa. Itu ada dalam Al-Quran surat Fatir. Ingin tahu dalilnya? Surat Fatir. Orang mati tidak bisa mengabulkan permohonan kita. Bahkan orang mati seperti orang tuli, gak dengar apa-apa. Gak dengar dia. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 35 Fatir. Quran surat nomor 35 Fatir, ayatnya ayat yang ke, sebentar, surat 35 Fatir ya, ayatnya ayat yang ke 22. Ayo dibaca Fatir ayat 22 surat 35, kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman, pakai yang ini. Ya, jelas sekali kan? Silakan baca Fatir ayat 22. Ayo. Dan tidak pula sama orang hidup dengan orang yang mati. Ulang lagi, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak pula sama. Pakai ini aja. Ini ditarik bisa gak? Minta tolong Pak Budi. Minta tolong biar keras. Nah, ini aja. Nah, cukup. Nah, cukup. Silakan. Monggo, Pak Joko. Ya. Dan tidak sama, silakan. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Lanjut. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Loh, jelas sekali. Orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah, harus tahu, mayit itu, jenazah itu bisa mendengar suara yang ada di atas. Itu cuma dua keadaan. Selain dua keadaan ini mereka nggak dengar. Yang pertama, mayit itu bisa mendengar suara derap kaki orang yang ngantarkan dia saat kembali pulang. Jadi ketika mayit itu diletakkan ke dalam liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka orang-orang saat berpulang, mayit itu bisa mendengar suara derap kaki orang yang ngantarkan dia. Bisa. Itu dalilnya ada.
Ya itu, insya Allah lain kesempatan aja ya kali, soalnya tambah melebar nanti. Itu bisa mendengar. Nah, karena apa? Karena ruhnya dikembalikan lagi. Ruhnya dikembalikan lagi. Dan mayat itu didudukkan, duduk. Dia berhadapan dengan mungkar dan nakir. Dalam keadaan pakai kain kafan. Duduk dia. Hidup dimasukkan lagi. Siap menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Seperti itu. Ya, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terus yang kedua, kapan mayit itu bisa mendengar? Saat ada orang yang berziarah kubur mengucapkan salam. Masih ingat doanya ziarah kubur, ucapan salamnya? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Yang namanya assalamualaikum ahlad diyari, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Maka kalau ada kalimat assalamualaikum, jawabannya harus waalaikumsalam. Maka mayit itu jawab waalaikumsalam, tapi masih koma. Mayit yang bagaimana ini? Mereka yang meninggal husnul khatimah, orang-orang yang beriman. Jawab, bukan hanya jawab. Katanya para ulama, dia tahu siapa yang datang. Dia tahu dia dikunjungi oleh istrinya, dia dikunjungi oleh anaknya. Senang dia, didoakan. Ada yang menyampaikan salam ke dia, tahu dia, tahu. Hanya sebatas itu. Lebih dari itu, enggak. Jadi kalau ada seorang janda, ya, setelah ditinggal wafat oleh suaminya, lalu si janda setelah menghabiskan masa iddah, lalu pergi ke kuburan suaminya, lalu dia mengatakan, Mas, aku teko. Ya, lama-lama menjanda juga ndak enak, Mas. Ya, kamu ojo ngamuk, Mas, ya, ojo ngamuk. Memang kita dulu pernah berjanji sehidup semati. Ya. Tapi lama-lama menjanda aku gak kuat, Mas. Ya. Anakmu tak gedekno, ojo kuatir, tak gedekno. Aku tak nikah lagi, Mas, ya, ambek Abu Aslam. Gawat ini ya. Ini gak bahaya tak ya. Ini yang ngomong soalnya umur 60 ya, tergantung Abu Aslamnya mau apa enggak kan gitu ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak dengar mayit curhatan. Kamu di sana yang tenang ya, ojo mikiri anak, wis anakmu tak rawat, nggak dengar. Ya, seperti itu. Yang didengar itu cuma dua tadi itu. Apa tadi? Saat pertama kali dia dimakamkan, dia mendengar suara derap kaki yang ngantarkan dia. Yang kedua, jadi termasuk diadani di kuburan. Ada nggak mayit diadani? Allahu Akbar, gak dengar. Ya. Untung mayitnya ketika hayalah sholat nggak ngomong la haula wala quwata. Ayo, gak dengar. Jadi jangan ngawur deh. Kadang-kadang ini masalah yang kayak gini keterlaluan. Nanti ada istilah ruh pamitan, iya. Sampai disiapkan tempenya dikasih tepung, iya. Nanti ruh pamitan, tahu ruh pamitan. Jadi makanan kesukaannya mayit dibuatkan. Nanti ditunggui, malam itu ditunggui. Ya, biasanya 40 hari setelah wafat itu katanya pamitan nanti dia. Pulang pamitan, disiapkan tempe, dikasih tepung untuk mengetahui jejaknya. Jejak kakinya. Dikasih kopi, kesukaannya apa? Dulu suka ngopi, kasih kopi. Nanti begitu dengar suara gelodak, waalaikumsalam. Padahal itu kucing sama. Jadi tidak ada di dalam Islam itu reinkarnasi, penampakan arwah, ruh gentayangan, arwah penasaran. Tidak ada. Mereka ada di alam transit, mereka ada di alam arwah, mereka ada di alam penantian, menunggu kiamat. Dan mereka nggak bisa balik ke alam dunia. Baik, kita lanjutkan. Jadi syirik tadi itu syirik apa tadi? Syirik besar ya. Syirik besar bisa membatalkan Islam, ya, membatalkan syahadat dan seluruh amalannya terhapus. Terus sekarang kita lanjutkan. Zalim yang nomor 2 tadi apa? Zalim nomor 2?
Ya, zalim kepada sesama manusia, mengambil hak-haknya, merampas hak-haknya, ya, atau mungkin mencoreng kehormatannya, ya, termasuk dalam hal ini ghibah, membicarakan aib saudara kita, itu zalim kepada sesama manusia. Saya tanya kepada ibu-ibu, banyak enggak, bapak-bapak juga, banyak enggak di masyarakat kita orang yang secara ritual soleh, secara ritual hablum minallah salih, tapi cacat hablum minanasnya? Banyak tidak? Ke masjid 5 waktu, hatam Quran sebulan sekali, haji atau umroh tiap tahun mesti umroh, tapi sama tetangga tidak pernah akur, sama tetangga suka rasani, sama tetangga lidahnya suka nyakiti tetangga. Nah, ada nggak yang model kayak gini? Berarti soleh secara ritual, tidak soleh secara sosial. Nah, yang kayak begini, hati-hati, banyak. Jangan mendolimi saudara kita, hak-hak saudara kita, jangan. Ya, Ustadz bisa ngasih contoh? Banyak. Contohnya, tidak boleh berbisik-bisik ketika bertiga. 2 orang berbisik-bisik, 2 orang ini bertiga, yang 2 orang kelesak-kelesik. Tersinggung tidak yang ketiga? Zalim, nggak boleh. Menipunya, nggak boleh. Ngambil hartanya, korupsi, begal, itu zalim kepada sama manusia, termasuk korupsi. Dan untuk yang nomor 2 ini, nggak bisa ditebus istighfar, nggak bisa. Gak bisa. Terus istighfar, sholat sunat taubat, habis ngambil sandalnya orang di masjid, sandal dimasukkan tas. Ya Allah, ini yang terakhir ya Allah. Hamba berjanji tidak akan mengulangi kembali ya Allah. Hamba minta ampun ya Allah. Sambil nangis di depan Ka'bah. Ampun ya Allah, gak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang. Hamba minta ampun kepadamu. Itu baru. Lah sandal masih dikempit, korupsi, uangnya rakyat masih masuk rekening. Ampuni hamba ya, gak bisa. Gak bisa. Menzalimi orang lain, dia tidak minta maaf, ampuni, nggak bisa. Anda harus minta maaf. Perkara orang itu tidak mau memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf, dan tidak perlu dijelaskan apa yang sudah kita lakukan. Yang menfitnah kamu ini itu saya itu mau tambah ribu ya. Cukup kita katakan, saya minta maaf ya, mungkin dalam berteman, bertetangga, lisan saya mungkin pernah menghibah, atau mungkin pernah berkata yang kotor, jorok kepada kamu dan membuat hatimu sakit. Saya minta maaf. Oh enggak apa-apa, kamu enggak ada salah. Dan dalam hati kita, kondorong gak mungkin kan ngomong ini ya, maka gak usah ditunjukkan. Yang penting sudah minta maaf ya. Utang gak dibayar, gak bisa, tetap. Bahkan kata Nabi, sekalipun orang itu mati syahid, kalau punya utang maka ruhnya terkatung-katung, gak bisa masuk surga. Coba Pak Joko, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 yang saya bawa, nomornya 1812 1812. Ayo, pengen tahu saya, ketemu ada? Atau 1811 yang pendek aja dalilnya, itu aja. Kalau 1812 panjang, ini 1811, silakan baca. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya, ruh seorang mukmin itu terhalangi masuk surga karena hutangnya hingga dilunasi. Bahkan kata Nabi, meskipun mati syahid, nggak bisa. Bahkan ruhnya mayit, mohon maaf, bukan ruhnya, jasadnya mayit itu panas, kulitnya panas, selama masih punya utang. Ustadz, utang di bank Ustadz, terus yang nutup itu Ustadz asuransi. Apakah orang ini tetap punya utang? Ya tetaplah. Lah asuransi itu uangnya siapa yang dipakai, bukan uang Anda. Maka Anda tetap harus mengelola. Lah terus kalau kita bayar, banknya tidak mau nerima ya Ustadz, karena sudah dianggap lunas, padahal cicilan baru 2 kali, sedangkan sisanya belum dibayar, di cover asuransi. Maka tetap Anda keluarkan. Kalau banknya tidak mau nerima, semuanya infakkan ke masjid atas namakan orang itu. Selesai. Saya dulu pernah pinjam orang Ustadz, tak cari orangnya, tidak ada.
Orangnya katanya meninggal, tak cari keluarganya sampai keluar kota, tak urut, tak usut, tidak ketemu Ustaz. Ya apa duit ini Ustaz, daripada nanti saya disiksa. Caranya sodakohkan atas namakan orang itu. Ternyata dapat setahun orangnya datang. Assalamualaikum. Lu sampai jarene wis mati, sopo ora mati. Sehat walafiat. Endi duitku utang. Bayar. Terus siapa Ustaz? Keluarkan lagi. Lah terus yang masjid untuk Anda pahalanya. Keluarkan lagi. Oh jadi gitu. Iya iyalah. Ustadz saya utang sama orang tahun 90 Ustadz. Waktu itu utang 500.000. 500 tahun 90. Itu lupa Ustadz, gak tak bayar-bayar. Terus saya ingat astagfirullah, orangnya masih hidup. Ya apa sekarang 2024 bayarnya ya apa? Apa 500.000? Ya gak bisa lah. Caranya gimana? Setarakan emas. Emas tahun 90, lihat Google caranya. Emas tahun 90 sak gram berapa? 500.000 oleh pirang gram. Ternyata dapat 30 gram. Emas sekarang 30 gram berapa? Itu kasihkan. Loh, hati-hati jangan. Utang 500 tahun 90, sekarang 2024 dibayar 500. Nilainya beda dong. 500 tahun 90 gede, besar. Makanya ukurannya bayarnya pakai emas. Emas dapat berapa gram? 500.000 tahun 90. Ya kurang lebih Ustaz 10 gram misal ini 10 gram. Sekarang emas berapa? 1 juta. Ya kalikan 10 berarti 10 juta. 10 juta 2024 setara 500.000 tahun 90. Wow. Ayo jangan main-main utang. Termasuk arisan itu utang. Jujur ikut-ikut sering ngasih arisan lah Bu Ibu sekalian. Jangan sering ikut-ikut arisan. Arisan itu utang atau tidak? Utang. Itu kalau kita meninggal, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Apalagi sekarang ada moto kalau ndak utang ndak bisa punya Ustaz. Makanya harus hutang, jangan. Lebih baik punya orang yang qanaah saja. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada saja. Mampu beli cash, kalau enggak sudah menahan diri, ya, menahan diri. Lah ini tidak, tas ping 10. Baju ping 5. Ya, handsok ping luru. Handsokin. Ibu-ibu, ya seneng sama kredit ini, seneng, heran, ya Magicom atau apa ping berapa, la haula wala, bisa mampu beli tunai. Jangan, kalau kita meninggal rugi besar kita. Karena kita apa? Karena kita akan tersiksa di dalam kubur karena utang. Maka itu kezaliman ibu-ibu, zalim. Banyak zalim itu di masyarakat. Jadi itu nomor 2 ya. Nomor 3, zalim tentang apa ini? Zalim terhadap diri sendiri. Contohnya kayak apa menzalimi diri sendiri? Bukan saya loh yang ngasih contoh ya, ibu-ibu ya. Merokok itu menzalimi diri sendiri. Saya tanya, ya begadang itu menzalimi diri sendiri tidak? Ya iyalah, begadang ya tiap malam di warkop ya, seperti itu. Ya, menghabiskan waktunya untuk nonton bola seperti itu menzalimi diri sendiri. Akibatnya kalau misalnya waktu malamnya dipakai ibadah sholat, nggak masalah. Tapi kalau ini adalah sesuatu bukan untuk Allah, maka tentunya mudaratnya lebih besar. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk apa ini yang nomor 3, hukum berbuat zalim. Ya sekarang ya. Apa hukum berbuat zalim? Haram. Mana dalilnya? Ayo tulis dalilnya. Quran suratnya, surat nomor 11. Quran surat nomor 11 ayat 113. Quran surat nomor 11 ayatnya 113. 113. Kita dengarkan Quran nomor 11 itu surat apa? Hud. Ayat berapa tadi? 113. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
silakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Ulang lagi Pak Joko, kalimatnya itu intinya di situ intinya. Silakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Lihat kalimatnya Ibu. Janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Stop sampai di situ aja Pak Joko. Katanya para alim ulama, Bu, cenderung kepada orang zalim saja. Cenderung bukan menzalimi, cenderung kepada orang yang zalim, seperti mempergauli mereka, berteman dengan orang zalim, ya, meridhai perbuatan mereka. Ini saja ancamannya api neraka, apalagi kita menzalimi orang. Cenderung berbuat zalim. Maksudnya cenderung berbuat zalim ini berteman dengan orang yang berbuat zalim, ya, termasuk mohon maaf kalau dalam masalah pemerintahan, yaitu mereka-mereka yang melegalisasi, mereka-mereka yang menyetujui kebijakan pemerintah yang zalim kepada rakyat, itu dibenarkan sama mereka, disetujui, maka mereka termasuk ancamannya ayat ini. Mereka akan merasakan api neraka. Cenderung tok tidak boleh, apalagi melakukan kezaliman. Maka hukumnya apa? Berarti berbuat zalim haram. Sekarang kita masuk materi yang terakhir tentang zalim, seputar zalim, bentuk-bentuk perbuatan zalim orang tua kepada anaknya. Apa bentuknya? Banyak. Bentuk perbuatan zalim orang tua kepada anak. Apa saja ini? Satu. Dicatat boleh, nggak dicatat nggak apa-apa. Saya tanya sebelum tak sebutkan satu persatu. Ada nggak istilah anak durhaka kepada orang tua? Ada nggak istilah orang tua durhaka kepada anak? Tidak ada. Yang ada itu orang tua zalim kepada anak. Saya tanya lagi, ada nggak istilah istri durhaka kepada suami? Ada. Ada nggak istilah suami durhaka kepada istri? Ada. Yang ada itu suami menzalimi istri. Itu ada. Jadi tolong jangan salah dalam menempatkan kata. Jadi yang kita bahas ini orang tua yang zalim sama anaknya. Dia zalim sama anak keturunannya, anak kandungnya, ya, sama anaknya. Apa perbuatannya? Satu. Yang pertama adalah perbuatan zalim orang tua, ya, orang tua kepada anak ini. Kita sebagai orang tua jangan sampai melakukan perbuatan ini. Lah kalau kita melakukan berarti kita orang tua zalim berarti sama anak. Nomor satu, mengajarkan syirik. Mengajarkan syirik, khurafat, dan tahayul kepada anak. Nggak boleh. Nomor satu, mengajarkan syirik, khurafat. Bisa nulisnya khurafat. Itu ditulis Latin apa Arab itu khurafat? Hah? Latin, oh ya. Tak pikir tulis Arab ya, nanti dikumpulkan kalau tulisan. Jadi khurafat dan tahayul kepada anak. Ya. Ustadz, tolong dijelaskan dikit apa sih khurafat? Khurafat itu dongeng-dongeng, legenda-legenda yang tidak bersumber dari Islam. Cerita-cerita, legenda-legenda, dongeng-dongeng, kisah-kisah yang tidak bersumber dari Islam. Yang asalnya nggak jelas dari mana itu. Nggak ada, Islam nggak pernah ngajarkan. Itu namanya khurafat. Kalau tahayul ini adalah yang bentuknya ini yang mistik, gaib. Nah itu. Contohnya kayak apa Ustadz? Orang tua ngajarkan syirik. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, mestinya orang tua itu ngajarkan apa kepada anak pertama kali? Tauhid, mestinya. Wong Luqman aja berkata kepada anaknya, apa tadi surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Jadi mulai kecil anaknya itu dididik oleh Luqman, dikenalkan syirik, bahaya syirik. Dikenalkan bahaya syirik. Jangan melakukan syirik. Nah orang tua sekarang tidak, malah orang tua sekarang ngajari anaknya berbuat syirik, khurafat, tahayul. Contoh, boleh kasih contoh? Contohnya nggak usah dicatat ya. Contohnya,
Wanita ketika hamil nyimpan peniti, nyimpan gunting supaya tidak diganggu setan. Ada enggak yang kayak gini? Itu khurafat, itu nggak boleh itu. Ya, seperti itu. Kalau nggak kepingin diganggu setan, maka bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nggak perlu nyimpen gunting, nyimpen peniti. Contoh lagi, wanita hamil nggak boleh lihat orang jelek. Nggak boleh. Kalau lihat orang jelek harus pegang apa? Perutnya sambil ngucapin apa? Amin. Kira-kira kalau dengar orangnya marah atau tidak? Marah lah. Ya, nggak benar. Kan nggak ada kaitannya. Khurafat. Ini nggak boleh. Wanita hamil tidak boleh membunuh hewan, sekalipun hewan itu membahayakan dirinya, karena dikhawatirkan akan pengaruh ke anaknya. Anaknya nanti cacat janinnya. Ini kan nggak ada kaitannya. Ini tahayul semuanya. Nggak ada kaitannya. Lawang hewan membahayakan, nggak apa-apa dibunuh. Nggak ada kaitannya. Wanita hamil, suaminya kalau keluar dari kamar mandi tidak boleh mengalungkan handuk. Dikhawatirkan nanti anaknya kebulet tali pusar. Oh, baru dengar? Wanita hamil tidak boleh lihat orang mati, khawatir janinnya sawanen. Betul tidak? Banyak kayak gini. Ya, itu baru hamil. Ya. Terus ketika anak lahir ada lagi diajarkan syirik. Ya, mau melahirkan buka satu, Ustaz kok buka satu, buka dua. Sudah nggak usah tanya itu ya. Pakai rumput Fatimah, ada nggak? Rumput Fatimah itu kalau rumput Fatimahnya itu merekah, berarti terjadi pembukaan. Nah, maka yang kayak begini ini adalah tahyul, nggak ada kaitannya. Islam nggak pernah ngajarkan seperti itu. Ya, justru kalau kepingin lancar, nah itu yang diajarkan Islam supaya apa? Gansar ya istilahnya ya, supaya lancar. Wanita ini supaya tidak kesakitan saat melahirkan. Itu ada di surat Maryam. Maryam itu ketika hamil besar, surat Maryam surat nomor 19. Kalau tidak salah ayatnya ayat 25. Itu Maryam disuruh oleh Allah menggoyang pohon kurma. Hamil besar. Saya tanya, mana lebih besar pohon kurma sama palem? Tahu palem? Tahu palem? Palem. Mana lebih besar? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu pernah umrah, pernah haji, pernah lihat pohon kurma? Gede mana? Gede mana? Kalau tinggi-tinggian, palem. Ya palem ya, tinggi. Apalagi pohon kelapa lebih tinggi ya. Lah ini kurma gede, ini disuruh goyang, bayangkan hamil. Dan saat itu yang berjatuhan apa dalam ayat Quran? Rutop, bunyinya rutop, kurma rutop. Cek coba di dalam Quran. Ternyata Maryam disuruh memakan kurma rutop. Ternyata katanya ahli medis, loh terbukti orang kalau sudah mau melahirkan persalinan sering-sering mengkonsumsi rutop, kurma rutop, maka akan mengurangi kontraksi otot saat melahirkan. Rasa sakitnya berkurang. Saya belum pernah baca mau melahirkan minum X-Degan, enggak ada. Apa ini mengkonsumsi minyak kelte, minyak kelapa ya, minyak kelte apa minyak goreng apa minyak kelapa, gak ada. Ikuti aja tuntunan Nabi, kurma rutop ya. Dan istri saya juga begitu, sama pada saat saya tunjukkan ini, alhamdulillah betul seperti itu. Jadi terbukti. Jadi nggak perlu melakukan cara-cara pakai rumput Fatimah lah macam-macam. Ini semua khurafat tahayul. Sudah ya. Begitu lahir ya. Oh sebelum lahir masih ada satu sebelum lahir, dibacain surat Yusuf sama surat Maryam. Ya, harapannya kalau anaknya lahir laki ganteng kayak Nabi, kalau lahir perempuan cantik seperti, ya lihat bapak ibunya. Betul tidak? Bapaknya ganteng, ibunya cantik, kurang lebih sekitar itu anaknya. Iya. Kalau bapaknya itu
Ya, ya. Ibunya itu, ya itu, maka anaknya sekitar itu. Makanya kata Nabi, nikahi wanita itu yang cantik, menikah dengan yang ganteng untuk perbaikan. Lu enggak betul ya? Yang cantik, yang kaya, terus apa lagi? Yang nasabnya, terakhir agama. Untuk cantik, maka sampai kapan orang cantik terus? Ada masanya. Sampai kapan wong sugih terus? Ada masanya. Masalah nasab tidak jaminan. Ada seorang nabi, anaknya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tenggelam. Ada seorang nabi, istrinya durhaka, yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh alaihissalam, itu juga mereka membangkang. Jadi ini menunjukkan semua nasab tidak jaminan. Yang menjadi jaminan, carilah yang agamanya, akhlaknya baik. Nah, itu ya. Saya tanya sama ibu-ibu, jujur, Anda punya anak perempuan, datang 2 pelamar, datang dan mau pelamar. Yang satu hafal Quran 30 juz, hafal Bukhari, hafal Sahih Muslim. Kalau ngimami persis kayak imam-imam Masjidil Haram, bikin makmum itu menangis, meneteskan air mata, kulitnya hitam legam. Miskin, gak soge, giginya tok yang putih. Yang satu kulitnya kuning langsat, berpenampilan memikat, seperti selebriti, tinggi tegap. Apa itu? Suspek. Ya. Sudah ganteng luar biasa, tapi sholat gak bisa. Ya, akhlaknya pun sama orang tua tidak punya adab dan seterusnya. Moco Quran juga tidak bisa. Islamnya tidak jelas. Islam KTP. Saya soge kaya raya, sendenan beton. Saya tanya, Anda pilih yang mana? Jujur. Hah? Pilih yang mana? Apa PR nanti bulan depan dikumpulkan? Ya. Ibu-ibu tidak perlu ragu. Ya, maka cari yang akhlaknya itu baik. Sebab kata Nabi, sampai riwayat Tirmidzi, saya kitabnya tidak saya bawa. Tirmidzi jilid 1. Sampai sahabat itu tanya, meskipun mereka miskin, dia laki-laki itu miskin, sampai diulangi kata Nabi, sekalipun dia miskin, nikahkan. Lalu ditutup oleh Nabi, jika tidak kau berikan kepada laki-laki tersebut, maka akan muncul fitnah yang lebih besar. Loh, apa fitnahnya? Katanya para ulama, maka anak perempuannya akan kehilangan kesempatan pelamar kedua baik seperti ini. Yang akan datang berikutnya gak kayak ini nanti yang kedua. Kehilangan kesempatan sudah. Anda sudah cek lingkungannya, Anda survei rumahnya anak ini di mana, lihat anak ini taklim atau tidak, teman-temannya anak ini bagaimana, lihat bagaimana dia kalau ngomong sama orang tua, bagaimana bacaan Qurannya. Kita lihat sampai survei beberapa waktu lamanya. Dan kita yakin, bismillah, mestinya calon mertua, kamu apa nak? Kamu belum kerja, aku sih belek ngomong kerja. Mestinya begitu. Ya, ini tidak berlamaran PNS apa swasta? Awakmu iki lho PNS apa swasta? Swasta magang apa karyawan tetap? Mestinya kamu apa? Kamu magang gak apa-apa, aku sih belek nonton kerjaan. Yang penting aku minta satu dok, aku gak minta banyak. Tolong bawa anakku sampai sama cucuku nanti sampai ke surga Allah. Itu dok sudah jauh. Itu mestinya bisa kita jadi mertua kayak begitu. Ya, baik. Jadi Ustaz punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Nah, saya juga sampaikan ke anak saya, kalau datang laki-laki soleh, yang dia soleh, din, akhlaknya, masya Allah, ya, baik menurut masyarakat, menurut papa, dan semua orang mengakui, masya Allah, tak kasihkan. Selesai tugasnya papa, selesai, tak kasihkan. Kalau dia belum kerja, nanti kita tanggung jawab carikan. Ya apa caranya bisa membimbing kau sampai ke surga. Wes gitu aja.
Ya, bisa kira-kira? Insya Allah ini sambil mikir. Delek kerjaan mana? Ya, kita lanjut. Nah, terus anak begitu lahir keluar ari-ari, betul tidak? Ari-ari, ya. Terus ari-ari itu kalau versi dokter plasenta. Kotoran yang keluar bersamaan ketika sang jabang bayi keluar. Itu versi medis, tapi versi orang yang suka senang khurafat, itu saudara kembarnya bayi. Maka diperlakukan sedemikian rupa, ditaruh di kendi, dikasih pensil. Ya, ada yang dikasih garam, mau dikerengseng soalnya. Ya, seperti itu. Ya, macam-macam. Nanti ada yang dibuang di lautan. Dulu saya kalau masih sering taklim ngisi kajian di daerah Madura, di daerah Blige, Galis, ya, Soca, itu dulu belum ada Suramadu, masih pakai kapal potre koning itu. Sering kali saya lihat orang itu buang di laut. Saya tanya, apa itu Pak? Oh ini ari-arinya bayi anak saya. Oh iya. Kenapa kok dibuang di laut? Kalau besar nanti supaya cara berpikirnya kayak lautan. Bayangkan, gak perlu. Ada yang ditanam di depan rumah, lalu ditutup keranjang, dikasih lampu. Ya, kita tanya apa tujuannya apa? Pengen tahu saya tujuannya apa? Supaya nanti Pak Ustadz kalau besar suka ingat sama rumahnya, dia ndak lupa sama asal usulnya. Lah terus Ustaz, kalau itu salah, yang benar gimana? Ari-ari ini kotoran, maka tidak perlu diperlakukan secara spesial. Caranya cukup dipendem saja, tidak perlu dikasih lampu 17 Agustusan, tidak perlu. Ya, ini khurafat. Sudah cukup belum? Anak begitu sudah mulai bisa jalan, mulai bisa ngomong. Mama, papa, abi, mama, umi, mulai ngomong. Kupu-kupu masuk. Mama, upu. Apa katanya orang tuanya? Itu tandanya nak sebentar lagi akan ada lengkap. Khurafat itu. Ya tidak? Ya, terus anaknya pakai baju kebalik, itu tandanya nak mau dapat rezeki. Tangannya anaknya gatel, ma tanganku ma kok iku ngono kate oleh rezeki tutup gudi kenare iki. Kok oleh rezeki dulu. Ya, gigi atas patah ditanam ke gigi bawah patah ditaruh di atas genteng supaya ndak hujan, celana dalam ditaruh di banyak tidak, khurafat, tahayyul, semua banyak kayak gini nih. Ini belum yang lainnya, ini belum ini ya, banyak contoh-contohnya. Jangan ajari anak kita dengan begini, jangan. Didik tauhid. Ya, kenalkan kepada mereka ini semua adalah khurafat, ini tahayyul dan seterusnya. Anak makan di pinggir pintu, ojo mangan nak do pinggir pintu. Engko ya, sulit jodohnya. Anak perempuan nyapu, sing bersih lo nak, nek gak bersih engko bojomu. Apa katanya? Jenggotan. Oh brengosan. Brewok. Sunnah berarti ya, seperti itu. Banyak yang kayak gini, hati-hati ya, hati-hati. Banyak, mau sampai masalah makan. Nah, nek makan itu, saya perhatikan ada orang tua ngajari salah ke anaknya, tapi saya menyalahkan orang tuanya tidak di depan anak itu supaya nggak dikurang ajari. Jadi saya biarkan, gini loh, lihatan papa kalau makan itu, kalau habis makan, kalau makan nggak boleh sampai piringnya bunyi kelontang-kelonteng, nggak boleh, terus nggak boleh kecapan, itu masih saya benarkan. Oke, baik, benar. Terus kalau habis makan, diwali, ditutup gini, lihat, tutup gini, terus disiram sendoknya sama garpunya. Ini caranya. Selesai, tak biarkan aja. Anak itu pergi, dari mana dalilnya? Apa itu sendok sama garpu? Bukankah ini aturannya orang ahlul kitab? Ini simbolnya salib.
No, Nabi tidak pernah ngajari adab makan seperti ini. Justru Nabi bukan berarti tidak boleh pakai sendok, boleh pakai garpu, boleh. Ya, tapi setelah makan harus dibalik. Kenapa kok tidak diginikan aja? Kok habis makan harus ditutup, maksud saya? Kenapa kok tidak dibiarkan? Itu katanya nanti kok kayaknya minta lagi, Ustaz. Gak apa-apa kalau minta lagi. Ya, dikasih. Ya, seperti itu. Macam-macam. Ya. Jadi banyak sekali ajaran. Nanti ngajari anak, ayo kalau makan tidak boleh ngomong. Kalau makan nggak boleh ngomong. Ya. Nanti kalau ngomong dibarengi sama setan. Betul tidak? Salah. Justru sunnahnya makan itu sambil ngobrol. Sunnah itu sambil ngobrol. Makan itu sambil ngobrol sunnahnya. Bukan diam. Maksudnya orang tua ini paham saya. Supaya kalau segera selesai dan dikorai lah wis mari. Kalau ngobrol kan terlalu lama. Itu saya tahu maksudnya itu. Tapi salah, didiknya salah. Kenapa? Nah, keselak, macam-macam. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, tidak memberikan kebutuhan dasar anak. Nggak boleh. Jadi kezaliman orang tua kepada anak, tidak memberikan kebutuhan dasar anak. Contohnya apa? Makanan, pakaian, pendidikan. Ini kebutuhan dasar. Pak, Bu, mohon maaf. Sekalipun sudah cerai, tetap bapak wajib ngasih nafkah ke anaknya, meskipun sudah cerai. Sebab banyak laki-laki sekarang ini nikah tidak punya ilmu. Akibatnya apa? Nikah tidak punya ilmu, ya menelantarkan istrinya. Terus ketika cerai seakan-akan koyok wong liya. Itu namanya bapak zalim. Kalau orang tahu ilmu sebut, makanya saya setuju kalau ada sekolah pranikah. Kenapa hanya orang, ibu-ibu lihat Kristen itu, Nasrani, mereka sebelum nikah itu ada Bu sekolahnya. Ditunjukkan ini haknya, masalah harta nanti anu itu begini, ini begini, ditunjukkan itu. Kenapa kok kita nggak ada yang kayak begini? Nah, padahal itu penting. Ya. Jadi kalau terjadi perceraian, anak ini ikut siapa, Ustaz? Anak ini ikut siapa? Kalau anak itu masih kecil, di bawah 7 tahun, melo ibu itu aturannya. Ketika anak itu nanti ketika masih kecil ikut ibunya, ternyata ibunya menikah lagi, maka anak ini langsung jadi hak ikut bapak. Itu yang benar. Iya, kecuali anak ini sudah umur 7 tahun atau 8 tahun, dia suruh milih mana, kau ikut papa atau ikut mama nak, kau ikut pilih mana nak. Ya, ternyata pilihan anak ini tidak syar'i, yang dipilih itu aku ikut papa. Kalau ikut papa aku oleh sak sembarangan nih, main game-giman, tidak sholat, tidak apa-apa. Maka yang kayak gini nggak boleh dibiarkan, tetap ikut ibunya. Lihat pilihannya syar'i atau enggak anak ini. Jadi ketika umur 7 dikasih pilihan anak, tapi sebelum 7 ikut ibu. Kalau ibunya nikah lagi, maka itu adalah hak bapaknya, ikut bapak. Itu aturannya. Terus sampai kapan Ustadz anak ini dikasih nafkah? Maaf, istri ada mantan. Istri ada istilah mantan bojo, mantan istri. Anak tidak ada mantan. Sampai kapanpun bapak ngasih nafkah, ngasih pendidikan. Gak bisa dijual, ya wes, ibumu sudah nikah lagi, ya kok jadi urusin bapak tirimu. Enggak, bukan. Bapak tiri tidak wajib ngasih nafkah anak ini. Ada kewajiban. Yang wajib bapak kandung. Nah terus kalau sudah kejadian maka itu kezaliman, wanita ini nuntut nanti dari kiamat. Tuntut. Laki-laki kayak gini, tuntut. Jadi kalau di sini ada janda yang tidak dikasih nafkah, tuntutan Bu. Tuntut di hari kiamat. Iya. Itu dosa besar itu. Makanya hati-hati kalau mau menikah harus tahu ilmu nikah, ilmu cerai, harus paham kapan dia mentalak, kapan tidak, dan seterusnya, kapan jatuh talak. Tidak sembarangan ribut didik Pak Mulyono enggak. Iya, jadi nafkah enggak putus, enggak putus. Ya, tetap anak ini dan dikasih pendidikan. Apalagi diketahui ibunya misalnya kurang didik anaknya, maka si ayah
boleh mendekati ibunya berkata, gini aja, gak apa-apa, anak ini kau pegang gak apa-apa. Tapi tolong nanti SMP pondok no hari ini. Anak ini tolong dipondokkan supaya dia punya bekal agama. Jangan seperti sekarang mulai SD ya tidak dibekali agama. Padahal dia waktu-waktunya pikirannya masih fresh ngafal Quran. Eman. Ya, maka ayah punya peran memperhatikan anaknya, tidak dicul gitu aja. Wes kamu kan sudah punya ayah baru, wes bapak lepas tanggung jawab, kamu ditanggung sama papa barumu. Enggak, tidak ada istilah mantan anak, nggak ada, mantan istri ada. Paham sampai di sini? Ya, zolim itu zolim. Orang tua zolim, nggak ngasih nafkah ke anaknya. Hati-hati. Banyak laki-laki itu sakarepe dewi. Seakan-akan kalau sudah cerai, ya sudah. Ya, lo gue. Apa itu istilahnya ya? Lo gue. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nggak boleh. Terus kemudian yang ketiga adalah suka melampiaskan emosi kepada anaknya. Suka melampiaskan emosi kepada anaknya. Ini orang tua zalim. Jadi kalau ribut di luar, itu anak jadi sasaran. Anak jadi sasaran. Ya. Capeknya dia, anak jadi sasaran. Kamu tidak lihat ibu, tidak lihat mama, tidak lihat papa. Papa ini sudah capek loh. Mulai cilik kau kok kamu ini, kamu itu harus ngerti. Padahal anak itu cuma ingin minta perhatian saja. Ya, seperti itu. Baik, jadi melampiaskan emosi kepada anak, nggak boleh. Nomor 4, menghina anak. Ya, kamu ini bodoh. Ya, nakal. Ya. Kok gue gak pinter-pinter sih? Ya. Kalau ngajari matematika, ini, ya. Akal itu dicekek gini, aja dicekek dengkul gini. Astagfirullah. Gak boleh. Haram. Jangan menghina anak. Jangan. Sabar ya. Ya, gak boleh. Yang ke-5, ada orang tua ngajari anaknya. Anaknya ini nggak bisa matematika, masih kecil, tambah-tambahan. Ya nggak bisa. Sudah bulat lagi. Wis gini. Iki wajah, ini wajahnya bapak. Ya, wajah bapak. Ini wajah ibumu, tonton ibumu. Ya, wajah bapak ono piro. Itu anaknya. Mungkin anaknya sudah stres ya. Ya siji pak. Ya. Ibumu ono piro wajah. Ya siji pak. Lah, siji ditambah siji iki lho digabung, iku piro? Ya, siji ambek siji pak. Wah, ngel ya. Tolong jangan menghina anak. Jangan menghina. Yang ke-5, suka membandingkan anak dengan orang lain. Gak boleh. Suka membandingkan anak dengan orang lain. Kon kok gak iso niru koyo iku sih? Ya. Ada nggak yang kayak gini? Gak boleh, itu orang tua boleh. Ya, itu anak kita, buah hati kita yang sabar. Jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya. Perasaan ini bapak biyen susumu ini paling larang. Saperumahan ini paling larang kon. Ya. Lah kok kon sehat. Ya. Buletisasi. Nggak boleh. Terus yang ke-6, mencintai anak. Nomor 6, selalu memberikan ancaman kepada anak. Suka ngasih ancaman kepada anak. Awas kon. Ya. Nek sampai ulanganmu meniku oleh ya, itu. Baik.
Saya dulu waktu kecil juga begitu soalnya, waktu SD dulu. Waktu SD, karena nggak paham, ya nggak pernah TK, saya nggak pernah TK, langsung SD. So SD. Salah semua ya, salah semua. Dapat 3. Dapat 3, nilai itu 3. Ya, ulangan tapi bukan UTS atau dulu namanya THB. Tes hasil belajar, THB. Ya. Sekarang kan macam-macam. Ya. Itu dapat 3, iki gak iso pulang iki ya opris. 3-nya itu tak kasih gini, srit, 8. Ya, itu awal ibu saya. Masya Allah. Itu ibu saya kalau cerita itu tertawa itu sampai nangis. Ya aku sepuranono, ya sepuranono aku tua. Mungkin duluan nggak apa-apa, namanya orang tua. Sudah. Akhirnya sore itu dilihat lagi lah, yo, iki lo salah kuabe. Kalau baru sadar. Oh, itu saya dipojokkan di satu tempat, ya, pojok pintu. Sapu itu jadi 3. Panjangnya sapu itu jadi 3. Ya. Itu saya cuma diem saja, ya. Itu kalau mama sih ingat lah dulu mukul, wis aja di mana-mana, wis. Ya aku sempurna lho, ndak ada apa-apa, ya. Ojo kon tiru ambek anakmu. Iya lah, ada apa bukan. Insya Allah ya masuk pengadilan. Sekarang kan gitu ya. Ya, jadi harus bersikap sabar, ya. Terus kemudian yang nomor berapa? 7. Sering mengucapkan kata-kata buruk kepada anak, sumpah serapah. Mudah-mudahan kamu nanti ya mandar konku. Ah, ini nggak boleh, nggak boleh. Sumpah serapah, kata-kata buruk, kurang ajar. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Karena yang keluar dari lisan orang tua itu bagian dari apa? Doa. Yang keberapa sekarang? 8. Suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Sering kali. Saya enggak sekali 2 kali nasihati orang tua. Ya, saya kalau berkunjung, ya, saya ulang ya kalimatnya, suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Saya berkunjung, loh siapa ini? Iya, ini anak saya Ustadz. Ya, tutulan Ustadz, ini nakal. Terus suka anu Ustadz, wadul. Nggak boleh. Keburukannya anak dilaporkan ke saya, nggak boleh. Ya, kasih tahu Ustadz ini Ustadz, ini loh, nih tuturan Ustadz, ini nggak mau belajar, suka main game terus Ustadz, ya nggak mau ngaji, ya sholatnya kadang-kadang Ustadz mamanya sampai teriak-teriak, ya papanya itu sampai marah-marah, tuturan Ustadz, anak itu ya diem dong, nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh. Ternyata berat juga jadi orang tua ya. Iyalah, anak ini amanah, titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus kemudian yang keberapa? 8. 9. Melakukan kekerasan fisik kepada anak, suka mukul. Apalagi kalau kita lihat di layar kaca kita, naudzubillah min dzalik, orang tua tega membunuh anak-anaknya. Sampai susunya dikasih racun, 3 anak apa 4 anak bayi kecil-kecil meninggal semua. Ini kan naudzubillah, ini zalim betul. Ya, melakukan kekerasan fisik, mukuli anak, ya, sampai anaknya itu cacat, bayangkan. Gitu ya, cacat fisik. Terus kemudian yang 10, pilih kasih terhadap anak yang satu dengan anak yang lain, pilih kasih. Jadi kalau sama yang pertama, Masya Allah cintanya. Tapi kalau sama yang nomor 2, kurang. Perhatiannya kurang. Ini nggak boleh, ini zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak pertama minta apa dituruti. Bu aku masak lagi, iya nak tak gawe no. Begitu anak yang ibu anu, ya nek ibu kober lo ya, ibu kober ya tak gawe no. Nek ibu ke anu, ya tetap tidak dibuatkan. Wong memang dia kurang perhatian. Hatinya sudah jatuh hati kepada anak yang pertama. Itu ada orang tua begini pele-pele sama anak itu ada. Terus kemudian suka memaksakan pilihan. Pokoknya nek bapak ngomong pokok ya, kalau sudah kena pokok ini repot sudah.
Ya. Sing penting pokoknya, nah ini repot sudah, nggak boleh. Kasih kesempatan. Bapak punya usul, papa punya usul begini. Ya apa usulannya mama, ya apa? Sekarang kau punya usul apa? Ayo kita rembuk, kita cari jalan keluar. Itu mestinya. Ya. Baik, suka memaksakan pilihan orang tua. Ya. Terus yang berikutnya 11, 12, membiarkan anak berteman dengan siapa saja, zalim. Jadi tidak selektif, anaknya tidak dipilihkan teman-teman yang baik, anaknya tidak dipilihkan lingkungan yang baik. Ini nggak boleh, orang tua zalim. Membiarkan anak berteman dengan siapa saja. Wis terserah, mau kumpulan sama siapa, apa-apa wis. Ini nggak boleh, harus selektif. Itu jangan ditemani, jadi dikumpuli. Itu sama orang tuanya durhaka, nanti kamu niru itu. Itu jangan dikumpuli, dia itu bukan muslim, dia itu non muslim. Jangan, berteman itu sama-sama Islam yang soleh. Ya, seperti itu. Itu boleh, nggak apa-apa. Terus terakhir, suka membela kesalahan anak. Anaknya sudah jelas salah, dibela mati-matian, dibela. Suka membela kesalahan anak. Nah, ini nggak boleh. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabda riwayat Bukhari, kitabnya saya bawa, nomor 1809, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadah." Andai kata putriku Fatimah mencuri, aku sendiri bapaknya yang akan memotong tangan anakku. Jadi Nabi tidak beda-bedakan, mentang-mentang anaknya Nabi diistimewakan. Enggak, siapapun. Kita juga begitu. Kalau anak kita salah, ya anak saya salah, saya minta maaf. Atau mungkin ada hukuman, memang dia salah, katakan salah. Kenapa kok anak ini tidak diajari untuk introspeksi? Karena mulai kecil anak kita seringkali kita didik yang khurafat. Contoh, anak nangis, apa kata orang tuanya? Cicaknya nakal nak ya, tak pukul ya cicaknya ya, mama pukulnya. Wes tak pukul. Supaya anak itu diam, padahal cicak nggak salah. Oh, kodoknya nakal ya, kodoknya cicaknya, mama pukul ya. Wes. Sehingga sampai besar ketika dia berbuat salah, dia tidak mau menyalahkan dirinya. Ya, saya salah, saya bertanggung jawab. Tapi selalu itu yang salah, bukan saya, itu yang salah. Karena mulai kecil dididik nyalahkan. Oh, berat orang tua. Ya, makanya harus betul-betul sebelum menikah punya ilmu. Ya, bagaimana mendidik anak-anak yang qurrata ayun, yang kalau kita wafat dia yang akan mendoakan kita, investasi akhirat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya menjelang maghrib sesaat lagi. Ya, saya anggap tuntas materi ini ya. Berarti insya Allah kalau Allah pertemukan kita bulan depan, jika ditakdirkan ketemu lagi, kita masuk hadis nomor berapa? 8. Insya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.